Coba bayangin ya, antum lagi duduk di sebuah kafe, pesan minuman favorit, tiba-tiba ada notifikasi masuk, berita yang bikin hati nyesek gitu, nyakitin. Bisa jadi kehilangan sesuatu yang berharga, rencana yang gagal, atau bahkan kata-kata orang-orang yang nyelkit di hati gitu. Di momen kayak gitu, reaksi setiap orang itu ternyata beda-beda. Ada yang langsung down parah, ada yang bahkan nangis histeris, ada juga yang entah gimana, dia bisa tetap tenang-tenang aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Nah, itulah yang dibicarakan oleh para ulama bahwasanya sabar itu nggak sama levelnya. Dia bertingkat-tingkat. Setiap orang punya kadar sabarnya sendiri. Ada yang bisa nerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang, wajahnya bahkan nggak berubah sama sekali, bahkan hatinya pun tetap utuh, nggak ngefek. Sampai-sampai ada ungkapan dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an yakuna yaum tusibuhu al-musibatu mithlahu qabla an tusibahu. Yang namanya sabar itu adalah ketika hari kamu ditimpa musibah, itu terasa sama aja dengan hari-hari biasa sebelum musibah itu datang. Ini ungkapan yang Masya Allah keren banget ya. Tapi intinya begini, sabar itu bukan cuman soal nerima cobaan ya. Ada level yang lebih tinggi, sabar melawan dorongan maksiat. Ya, ini jenis sabar yang levelnya lebih tinggi daripada sabar sekedar menahan musibah misalkan. Tegar menghadapi musibah. Kata Ibnu Qayyim, ya makin kuat godaannya, godaan maksiat ya, makin gampang diakses maksiat tersebut, makin dekat dengan nafsu, makin sabarnya jadi dahsyat, makin berat. Sehingga pahalanya pun itu makin gede. Contohnya nih, bayangin anak muda yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk melakukan zina. Tapi dia nahan diri. Atau misalkan orang kaya yang dia bisa bayar segala kenikmatan yang haram, sekalipun mahal. Tapi dia milih untuk menjauhinya. Dia milih untuk hidup low profile misalkan, humble, dan dia nggak flexing, nggak pamer-pamer gitu. Nah, itu sabarnya punya bobot pahala yang beda. Karena dorongan untuk maksiat sangat kuat, dan dia mudah aja untuk melakukannya kalau mau, tapi dia justru milih sabar dan nahan diri. Sebaliknya, ketika ada orang yang tetap nekat, padahal sebenarnya gampang banget buat dia menahan diri, itu justru tanda dia pembangkang dan keras kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih aja zina, padahal udah kakek-kakek contohnya. Atau orang miskin yang sombong, itu dosanya lebih berat. Kenapa? Karena orang kayak gini nih ya, ibarat orang yang dengan angkuhnya bilang, aku sebenarnya mudah kok ya buat nahan diri, tapi aku nggak mau. Dan ini berat banget balasannya, karena ini orang sombong, angkuh gitu. Jadi poin pentingnya teman-teman, sabar itu bertingkat-tingkat. Kalau kamu bisa sabar di level paling sulit, menahan diri dari hal yang paling menggoda, itu pahalanya juga makin besar. Allah itu ngasih ganjaran tanpa batas buat orang-orang yang sabar, karena sabar itu nggak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar. Pahalanya tanpa batas. Kesimpulannya, jangan remehkan latihan sabar dalam keseharian, sekecil apapun. Karena setiap kali kamu berhasil nahan diri, kamu lagi naik level. Dan semakin tinggi level sabar yang kamu capai, semakin dekat kamu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang unlimited, tanpa batas. Jadi, yuk, kalau harus sabar, sabarlah dengan versi terbaikmu. Barakallahu fikum.